Nah, adapun indikator pembelajarannya atau tujuan pembelajaran yang harus kalian capai, yang pertama ini adalah kalian bisa menjelaskan prinsip dari hukum Archimedes. Yang kedua, menghitung besar gaya ke atas benda dalam fluida. Tiga, menghitung volume benda dalam fluida. Keempat, menganalisis besaran volume dan massa jenis dalam keadaan benda terapung, melayang, ataupun tenggelam. Terakhir, menjelaskan penerapan hukum Archimedes dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sebelum kita ke inti materinya, nah mungkin adik-adik bisa menjelaskan kasus yang pertama ini. Pada gambar di bawah ini, benda nomor berapakah yang memiliki massa jenis paling besar? Jelaskan. Di sini ada 3 buah benda dalam fluida. Yang nomor 1 ini keadaannya namanya adalah keadaan terapung. Terapung itu dia sebagian muncul di permukaan. Yang kedua ini adalah melayang, dia berada di tengah-tengah. Yang ketiga ini adalah tenggelam. Izin menjawab, Mister. Silakan. Menurut saya yang memiliki massa jenis paling besar adalah yang nomor 3, Mister. Bisa dijelaskan mengapa alasannya? Karena bendanya itu berada dalam keadaan tenggelam, Mister. Gede Januraga, ya. Silakan. Yang lain. Tidak apa ya, silakan. Bisa menjawab. Silakan. Menurut saya itu yang nomor 3, Mister. Karena yang nomor 3 ini nampaknya itu lebih dalam daripada yang nomor 1 dan nomor 2, Mister. Izin menjawab, Mister. Silakan. Menurut saya sama juga nomor 3 karena nomor 3 memiliki massa jenis yang lebih besar dari antara nomor 1 dan nomor 2 sehingga nomor 3 tenggelam, Mister. Sandi mungkin, Sandi Adnya. Siap, menurut saya sama, Mister, nomor 3. Karena massa jenisnya paling besar dibandingkan nomor 1 dan nomor 2. Jadinya dia tenggelam paling dalam, Mister. Nomor 3 ini tenggelam, dia karena memiliki massa jenis lebih besar dari fluidanya ini, sehingga dia tenggelam. Kasus yang kedua, nah mengapa balon pada gambar di atas ini bisa melayang di udara? Nah, pada bagian ini kan biasanya diisi api ya, ada apinya, dihidupkan apinya ini. Di sini ada rongganya. Bisa menjawab, Mister. Silakan. Jadi kenapa balon udara dapat melayang di udara? Karena udara dalam balon memiliki kurang massa per unit volume daripada udara di atmosfer yang membuat lebih ringan sehingga gaya apung akan mengangkat balon ke atas. Betul sekali ya. Jadi di sini ada api, di sini apinya di sini kan memanaskan ke atas ini, ke dalam rongga balon ini, sehingga udara yang ada di balon ini memiliki massa jenis yang lebih kecil dari udara yang ada di sekitarnya, sehingga ini bisa naik melayang. Berikutnya saya akan memberikan tes lagi. Yang pertama ini dia ditimbang di udara, di udara. Kemudian berikutnya dia ditimbang lagi di dalam fluida. Nah, menurut kalian apakah terdapat perbedaan ketika ditimbang di udara dan ditimbang di dalam fluida? Apakah sama, apakah berbeda? Kalau berbeda, di mana yang lebih besar dan mana yang lebih kecil? Bagaimana pendapatnya? Arya Satya. Mister, saya minta jawab, Mister. Jadi untuk menurut saya sebelum benda tersebut dicelupkan ke dalam cair tersebut, jadi untuk perubahannya belum tidak ada sehingga yang mangkok yang ada di bawahnya tidak terisi. Setelah itu, setelah dicelupkan, cat tersebut naik dan turun ke dalam wadah mangkok tersebut. Jadi kalau untuk kesimpulan saya itu suatu benda yang dicelupkan ke dalam suatu zat, maka zat tersebut akan naik jika massa benda daripada benda tersebut lebih besar daripada zat benda cairnya, Mister. Itu menurut saya, Mister. Baik, terima kasih Arya Satya. Ada yang punya pendapat lain?
Izin menambahkan, Mister, jawabannya Arya Satya, Mister. Ya. Kalau menurut saya, yang kedua tadi itu bukan lebih besar, tapi seberapa beratnya benda itu, maka air yang keluar atau fluida yang keluar, segitu juga keluarnya, Mister, dari wadah yang sebelumnya. Baik. Krisna mungkin ada ya? Krisna Dianta? Ya, Mister, menurut saya jika diukur dari atas tidak ada tekanan yang masuk ke dalam tabung itu, Mister, sehingga tidak ada air atau zat yang terdapat dalam mangkok. Jika di gambar kedua, jika itu dicelupkan maka adanya tekanan sehingga bisa mengeluarkan air atau zatnya dan yang jatuh ke mangkok, Mister. Baik, terima kasih. Sudah, Mister. Dianta. Nah, jadi seperti ini. Nah, ini mula-mula alat ukurnya. Nah, ini diukur di udara, dia 7 Newton. Nah, kemudian ketika dia dimasukkan ke dalam fluida, dia beratnya menjadi 4 Newton. Nah, dalam hal ini berarti dia mengalami pengurangan berat. Nah, kemana beratnya ini? Kok bisa berubah atau bisa mengecil ya ketika dia di udara? Ya, beratnya ini pindah ke mangkok ini. Nah, inilah yang diselidiki oleh Archimedes. Jadi ketika benda ini dimasukkan ke dalam fluida, maka ada yang namanya adalah gaya atas, gaya ke atas atau gaya apung. Gaya apung yang menyebabkan air itu naik sehingga turun ke mangkok ini. Nah, berapa sekarang berat yang ada di dalam mangkok ini? Ini 7, ini 4. 3, Mister. Siap, 3, Mister. 3, Mister. Nah, tapi berat zat cair yang dipindahkan ini adalah 3 Newton. Inilah yang sama dengan gaya ke atas yang diselidiki oleh Archimedes ini ya. Ini tadi sudah kalian jawab ya. Nah, berikutnya ini adalah profil singkat tentang Archimedes ya, yang merupakan ahli matematika, fisika, teknik, dan astronomi juga. Berasal dari Yunani, terkenal karena hukum Archimedesnya. Secara singkat, Archimedes itu mungkin waktu di SMP ya, bunyinya seperti ini. Jika sebuah benda dicelupkan ke dalam zat cair, maka benda tersebut akan mendapatkan gaya. Gaya ini yang disebut dengan gaya apung atau gaya ke atas, yang besarnya sama dengan berat zat cair yang dipindahkan. Sehingga tadi gaya apungnya tadi itu adalah 3 Newton, sama dengan berat zat cair yang tumpah ke dalam mangkok itu. Ini masih sama dengan tadi ya. Ini di udara, yang bagian A ini di udara, kemudian yang di B ini di fluida, kemudian gaya ke atasnya sama dengan berat zat cair yang dipindahkan ini. Nah, kalian harus ingat kembali mengenai massa jenis ya. Konsep massa jenis itu selalu kita gunakan di dalam fluida. Sehingga dari konsep ini kita dapatkan bahwa gaya ke atas itu sama dengan berat benda di udara dikurangi dengan berat benda yang ada di dalam fluida. Nah, satuannya kan sudah kalian tahu ya, berat itu Newton, gaya ke atas juga Newton, sama dengan gaya. Jadi semua satuannya Newton ini, baik gaya berat di udara di dalam zat cair, kemudian gaya ke atas atau gaya apung, satuannya Newton. Gaya ke atas disimbolkan dengan Fa. Nah, kalian harus ingat kembali, gaya berat itu dia kan sama dengan massa dikalikan dengan percepatan gravitasi bumi. Massa ini dirubah hubungannya dengan massa jenis. Ingat, massa jenis itu atau rho itu kan sama dengan M dibagi dengan volume. Rho sama dengan M per P. Maka massanya ini, kalau ditanyakan massanya adalah dikaitkan dengan rumus massa jenis tadi, dia adalah rho dikalikan dengan V. Nah, diingat kembali pada saat membahas mengenai tekanan hidrostatis. Nah, sehingga dapat persamaan seperti ini. M-nya ini diganti dengan rho cair.
P-nya adalah volume benda yang, nah berikutnya di dalam penulisan ini dibalik ya, PB-nya ini di G-nya duluan tulis di sini. Nah, seperti ini. Jadi gaya ke atas bisa kita cari dengan dua persamaan. Pertama ini, berat di udara dikurangi dengan berat di fluida. Kemudian juga bisa dengan massa jenis zat cair dikali dengan percepatan gravitasi bumi dikalikan dengan volume benda yang tercelup. Kita lanjutkan sekarang ke sejarah penemuan hukum Archimedes. Mungkin ada yang sudah membaca mungkin sejarah penemuannya. Saya jelaskan di sini secara singkat ya, bagaimana hukum Archimedes ini menemukan hukumnya. Nah, yang pertama dimulai dari di Yunani ya. Ada Raja Hero yang kedua. Dia memesan mahkota. Ini mahkota raja ya. Mahkota raja. Nah, mahkota raja ini dipesan oleh raja harus bahannya adalah terbuat dari emas murni. Emas murni. Nah, kemudian raja itu menduga ada kecurangan terhadap keaslian mahkota ini. Apakah dia terbuat dari emas murni atau tidak? Nah, kemudian raja ini kemudian memerintahkan Archimedes untuk melakukan penyelidikan terkait dengan keaslian dari mahkota ini. Nah, apa yang dilakukan Archimedes untuk membuktikan mahkota ini terbuat dari emas murni atau tidak? Nah, Archimedes dari sumber yang saya baca dia berpikir keras bagaimana untuk membuktikan ini. Nah, kemudian dia tanpa sengaja dia menceburkan dirinya ke dalam bak mandi. Ini bak mandinya ya, karena dia sudah lelah berpikir kepanasan sehingga dia menceburkan badannya ini ke dalam bak mandi ini. Kemudian pada saat menceburkan dirinya ke bak mandi ini, Archimedes melihat ada air yang tumpah. Ada air yang tumpah. Nah, dari sinilah dia sudah menemukan. Ini eureka, artinya dia sudah menemukan solusi dari apa yang ditanyakan oleh Raja Hero yang kedua itu. Tentu dia menggunakan hukumnya. Hukumnya yang digunakan untuk membuktikan. Nah, seperti tadi, mahkotanya ini ditimbang di udara. Kemudian ditimbang di dalam fluida. Ternyata di fluida di udara 8 Newton, di fluida 7 Newton. Berapa gaya ke atasnya? 1 Newton Ustaz. 1 Newton. Nah, 1 Newton. Dari sini dia kemudian mencari massa jenisnya. Sudah ketemu di sini gaya ke atasnya. Maka digunakanlah persamaan tadi. FA sama dengan rho cair kali G kali VB. Ini yang digunakan. Dimasukkanlah FA-nya 1. Massa jenis air, ini air nih ya. Massa jenis air kan 1000 kg per meter kubik. G-nya adalah 10. VB-nya ini dicari dulu volume dari volume benda mahkota ini. Ini dikalikan ya. 1000 kali 10 dapat 10.000. Maka PB-nya adalah 1/10.000. Kalau yang ditanyakan adalah volumenya, maka dia adalah M per rho. Dalam hal ini adalah MB per rho B. Sekarang dikali silang saja ini. Dikali silang. Rho B kali 1 ya rho B. Kemudian 10.000 dikali MB. Dapatlah ini. Nah, kemudian di mana dapat MB-nya 0,8? Oh, belum Ya, tahu. Mister. Izin jawab. Menurut saya dari yang timbangan WUT Mister, itu kan kena gravitasi 10 Mister. Jadinya jika dibagi dengan 10 maka hasilnya 0,8 Mister. Ya, betul ya. Jadi diingat lagi, berat itu adalah M kali G. Berat di udara ya. Jadi kalau ditanyakan M, ya berat dibagi dengan G, W per G. Jadi 8 dibagi dengan 10 dapat 0,8. Sehingga ini dikalikan saja. 10.000 dikali 0,8.
Jadi massa jenis benda ini adalah 8.000 kilogram per meter kubik. Nah, dicarilah oleh Archimedes. Nah, kalau dia benar-benar emas murni, maka massa jenisnya adalah seharusnya didapat 19.300 kg per meter kubik. Seharusnya ini yang didapat. Tapi dia didapat 8.000. Dia mendekati besi ya. Mendekati besi yang 7.900. Mendekati besi. Sehingga disimpulkanlah Archimedes ya bahwa mahkota ini tidak terbuat dari emas murni ya. Atau bisa dikatakan bahwa mahkotanya ini palsu, terbuat dari besi ya. Penerapannya dalam kehidupan sehari-hari seperti tadi ya. Yang pertama itu ada balon udara, kemudian juga ada keran penampungan air ya. Ini kalau baknya penuh, kerannya tertutup otomatis. Kerannya ini digunakan untuk kadang-kadang di perumahan ya, tapi jarang menggunakan ini ya. Di perumahan itu kadang kan isi selang di bak mandinya itu kadang-kadang pas air mati itu kan lupa mematikan keran ini. Maka pada saat air kosong kemudian kerannya hidup, lalu airnya tiba-tiba hidup itu karena sebelumnya kerannya mati, airnya mati, maka keran ini berfungsi untuk mengurangi debit air yang hilang ya, yang keluar sia-sia ya. Seperti itu fungsi keran penampungan otomatis ini. Kemudian penerapan yang lain ya, kapal laut juga ya menggunakan konsep terapung ini. Kemudian juga galangan kapal. Kemudian kapal selam. Kapal selam ini menggunakan, pertama dia terapung, kemudian bisa melayang, kemudian bisa tenggelam menggunakan konsep tadi. Juga hidrometer, kemudian pada jembatan ponton. Nah, saya bahas sedikit pengertian soalnya ya, biar kalian paham sedikit. Ada yang bertanya? Ini singkat ya, kalian pasti bisa di sini ya. Nah, di sini mencari gaya ke atas dan volume benda yang tercelup. Sama seperti tadi prinsipnya. Hanya mengurangkan berat di udara dengan berat benda di dalam fluida. Inilah gaya ke atasnya. Sama untuk mencari volume bendanya sama. Ini kurang menulis saya di sini ya, ada rho A di sini ya. Fluida saat cairnya. Tinggal dikalikan saja 10.000 ya. Nah, ini selesai dan 0,004 meter kubik.